wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifa SEMM. Ya, langsung saja di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester analisa laporan keuangan. Di sini saya akan membahas materinya analisis prospektif. Analisis prospektif dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospektif merupakan inti penilaian efek. Analisis prospektif juga berguna untuk menguji ketetapan rencana strategis perusahaan. Dan di sini ada proses koreksi. Yang pertama, proses laporan keuangan. Proses proyeksi dimulai dari laporan laba rugi, diikuti neraca dan laporan arus kas. Yang A, proyeksi laporan laba rugi. Proses koreksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan analisis lebih rinci melibatkan informasi eksternal seperti tingkat aktivitas ekonomi makro diharapkan karena pembelian pelanggan target dipengaruhi oleh tingkat penghasilan pribadi dapat dibelanjakan atau personal disposable income. Analisis menginstruksikan estimasi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan pertumbuhan penjualan eceran pada khususnya. Misalnya, bila ekonomi membaik, dapat diproyeksikan adanya kenaikan penjualan dibandingkan penjualan tahun lalu. Di sini ada peta persaingan. Apakah jumlah persaingan bertambah? Apakah persaingan yang lebih lemah menghentikan operasinya? Perubahan peta persaingan akan mempengaruhi proyeksi atas unit penjualan dan kemampuan target untuk menaikkan harga. Kedua hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan keluaran toko baru dan toko lama. Toko baru umumnya menikmati kenaikan penjualan yang lebih besar dibandingkan toko lama, karena toko baru dapat meraih pasar yang lebih tertangani dengan baik atau menyediakan komposisi barang yang lebih mutakhir dibandingkan dengan persaingan yang ada. Toko lama umumnya tumbuh seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Karena itu, analisis harus mempertimbangkan rencana ekspresi yang diumumkan oleh manajemen. Dan di sini ada proyeksi neraca. Proyeksi neraca untuk memulai proyeksi piutang, persediaan aset tetap, utang usaha, dan beban yang masih harus dibayar. Menggunakan proyeksi penjualan dan piutang didasarkan pada penjualan tahun berjalan adalah tingkat perputaran piutang usaha sama dengan penjualan saldo piutang usaha berikutnya. Proyeksi piutang usaha dihitung sebagai berikut. Proyeksi piutang usaha sama dengan proyeksi penjualan tingkat perputaran piutang usaha. Proyeksi arus kas. Analisis estimasi proyeksi laporan keuangan piutang usaha, proyeksi arus kas, analisis estimasi, dan laporan keuangan didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara pos laporan laba rugi dengan pos neraca. Contoh ini menggunakan rasio terakhir karena operasi target cukup stabil dan diasumsikan tidak dapat perubahan besar dalam strategi operasi. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.